Kali ini saya Rusilawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Selatan akan mengadakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Sudaryati yang akan menjadi objek pengamatan saya. Langsung saja kita akan menuju pra-observasi saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Ibu, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Jadi tujuannya agar nanti ketika Ibu sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas, saat saya melakukan observasi kepada Ibu bisa menjadi lebih siap, lebih percaya diri dalam berbagai hal yang akan kita bahas setelah ini ya. Baik. Jadi untuk kegiatan pra-observasi ini Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas Ibu. Jadi tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas? Tujuan pembelajaran yang saya terapkan nanti yaitu siswa peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Hak dan kewajiban berarti ini tentang pembelajaran KN Bu ya. Untuk model pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan nanti? Rencananya saya akan menggunakan model pembelajaran program based learning. Berarti pembelajaran yang berbasis masalah Bu ya. Ini nanti ada sertifikatnya juga kan. Kita lanjut Ibu untuk area pengembangan. Area pengembangannya nanti yang akan Ibu kembangkan untuk siswa Ibu kira-kira di bagian apanya? Di sini saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik, karena nanti peserta didik akan melakukan aktivitas kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Pasti dalam kehidupan sehari-hari nanti ada hak dan kewajiban ya. Jadi kita lanjut Bu, ini untuk strategi. Jadi untuk strategi pembelajaran Ibu nanti, Ibu akan memakai strategi pembelajaran apa? Untuk strategi pembelajaran di sini, saya akan lebih mengedepankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya akan lebih ke arah diferensiasi proses dan konten. Proses dan konten Bu ya. Kalau untuk prosesnya bagaimana Bu? Untuk berdiferensiasi proses, saya akan memetakan peserta didik berdasarkan audio visualnya dan visual kinestiknya. Nah, itu nanti mereka akan saya bagi tugas yang berbeda-beda. Jadi Ibu melakukan pemetaannya dulu ya. Baik Bu. Jadi tadi itu prosesnya. Kalau untuk kontennya bagaimana Bu? Untuk kontennya Nanti peserta didik akan mendapatkan tugas yang berbeda-beda. Mereka mencari di buku dan juga berupa gambar sesuai dengan minat anak-anak. Berarti anak-anak melihat di buku, mungkin juga ada video dan berupa poster juga Bu ya. Kita lanjut Bu, ini untuk masalah penilaiannya. Untuk penilaiannya, kira-kira Ibu nanti bagaimana cara penilaiannya? Untuk penilaiannya nanti saya akan menggunakan penilaian tes tertulis. Tes tertulis saja Bu. Mungkin ada disikap lagi Bu. Tes tertulis. Tes tertulis. Nah, baik Bu. Untuk sasaran kelasnya Bu ya, sasaran kelasnya udah pasti di kelas 4. Kalau untuk jamnya nanti Bu, kira-kira jam berapa? Nanti jam pertama. Jam pertama langsung Bu ya. Pelaksanaannya kalau tadi masalah jam, kalau harinya di hari apa? Insya Allah harinya nanti kita akan laksanakan pada hari Selasa. Hari Selasa. Berarti kita melaksanakannya nanti hari Selasa ya.
Mungkin untuk pertanyaan dari saya cukup itu, Bu. Saya cuma pengen tahu nanti ketika pembelajaran Ibu, karena nanti akan saya amati atau akan saya pantau berkaitan dengan hal yang tadi itu, Bu. Jadi saya harapkan nanti di hari Selasa, Bu, ya, jadwal kita nanti waktu pas pelaksanaan observasi, Ibu bisa melaksanakan pembelajaran Ibu dengan maksimal sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan, misalnya mengenai tujuannya, tujuan pembelajarannya, kemudian strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan lain sebagainya. Dan saya harapkan semua bisa teramati oleh saya, dan juga Ibu bisa melaksanakan pembelajaran Ibu dengan maksimal, khususnya untuk siswa, Bu, ya. Jadi harapannya nanti Ibu kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan observasi, dan setelah kegiatan observasi nanti kita juga bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sekian dari saya, semoga terlaksana dengan baik Ibu, ya. Demikianlah kawan-kawan pra-observasi dari saya bersama rekan saya Ibu Sudaryati, dan sampai jumpa di kegiatan observasi.
Mendapat uang jajan itu hak di mana? Apalagi hak di sekolah? Hak meminjam buku di perpustakaan. Terus kewajiban mengikuti aturan, menghargai guru dan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang mana ini katakan dengan mengikuti aturan. Di sekolah kita ada aturan? Ada. Mencontohkan aturan apa di sekolah? Memakai seragam. Coba sebutkan aturan kalian memakai seragam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jadi itu termasuk aturan. Terus menghargai guru, bagaimana contoh menghargai guru? Mendengarkan guru menjelaskan. Ya, mendengarkan guru menjelaskan, apa lagi? Mematuhi guru, apa lagi? Menghormati guru. Menghormati guru, apa lagi? Menghargai guru. Nah, menghargai guru dan belajar dengan sungguh-sungguh. Belajarnya dengan sungguh-sungguh, tidak ada suka bermain. Terus selanjutnya hak dan kewajiban di rumah. Hak di rumah mendapatkan Kasih sayang. mendapatkan kasih sayang, rasa aman dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ini mendapatkan kasih sayang ini dari siapa? Orang tua. Orang tua. Orang tua. Terus rasa aman. Akan mendapatkan rasa aman di mana? Di rumah. Kita di rumah dan pemenuhan kebutuhan dasar. Contohnya? Dapatkan uang Ya. jajan. Mendapatkan pakaian. Ya, mendapatkan pakaian. Ya. Apa lagi? Mendapatkan Mendapatkan makanan yang bergizi. gizi. Terus kewajiban di rumah. Membantu pekerjaan rumah, menjaga kebersihan dan menghormati orang tua. Apalagi kewajiban kita sebagai anak di rumah. Membantu ibu. Ya, membantu ibu, apalagi Menjaga adik. menjaga adik, membereskan Tempat tidur. membereskan tempat tidur, apalagi Menjaga nama baik orang tua. iya, menjaga nama baik orang Tua. apalagi kewajiban kita sebagai anak. Apalagi Mencuci piring. mencuci piring itu yang pekerjaan ringan yang bisa kita lakukan di rumah, kita lakukan. Nah, selanjutnya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Pertama itu memahami. Kalau kita memahami hak dan kewajiban, maka kita akan baik. Ya, kita harus memahami hak dan kewajiban kita dengan baik. Kedua, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang dan bertanggung jawab. Jadi antara hak dan kewajiban itu seimbang. Jangan maunya hak saja, sedangkan kewajiban tidak mau dikerjakan. Dapat? Tidak. Terus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban demi terciptanya lingkungan yang harmonis. Ya, contoh penyerapan hak dan kewajiban. Ini membantu pekerjaan rumah. Anak-anak membantu orang tua membersihkan rumah, mencuci pakaian dan merapikan kamar. Ini penerapannya di mana? Di rumah. Ya, penerapannya di rumah. Nah, yang ini belajar dengan giat, siswa rajin belajar, mengerjakan tugas, dan berpartisipasi aktif di kelas. Ini hak dan kewajiban di mana? Sekolah. Sekolah. Pintar ya. Ini menghormati guru. Anak-anak mendengarkan dan mematuhi arahan guru serta bersikap sopan. Ini hak dan kewajiban di mana? Sekolah. Sekolah. Ya, manfaat memiliki hak dan kewajiban. Pertama, berkembang. Anak-anak akan
anak-anak akan lebih mudah mencapai prestasi dan kesuksesan. Kenapa? Karena hak dan kewajibannya terpenuhi. Lebih pahamnya, ini ibu akan bagikan kartu ini. Ya, setiap anak mendapatkan kartu. Nanti kalian tulis. Boleh hak tulis, boleh kewajiban. Setelah itu nanti tempelkan. Kalau yang kalian tulis hak, tempelkan di papan hak, ya. Yang menulis kewajiban nanti ditempelkan di papan kewajiban. Paham? Paham. Nanti siapa yang sudah siap boleh ditempelkan di papan hak dan papan kewajiban terserah. Boleh hak tulis, boleh kewajiban. Hak di rumah boleh. Ya. Nah, yuk kita perhatikan ya. Ini ada papan hak, ada papan kewajiban. Hak bertanya kepada guru. Hak. Dan hak. Ya, hak. Dapatkan nilai bagus. Hak. Untuk bermain dengan adik dan kakak. Hak. Menjaga kebersihan rumah kewajiban. Mendengar penjelasan guru. Kewajiban. Nah, tahu ya yang mana hak dan kewajiban? Tahu. Sekarang ibu akan bagikan LKPD. Teman, kerja, tulis, wah, gambar hak dan kewajiban di rumah dan gambar hak dan kewajiban di sekolah. Ya, ini bisa dikelompokkan. Kerjasamanya jangan lupa ya. Diskusi itu termasuk sila berapa? 4. Sila 4. Itu kumpul Mengikuti upacara dengan tertib. Hak dan kewajiban
Abdi sekolah. Mendapatkan nilai bagus. Ya. Mendapatkan buku di perpustakaan. Kewajiban di sekolah. Kewajiban di sekolah. Belajar. Belajar mengerti aturan yang ada di sekolah. Bundanya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Bagaimana
Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang telah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Ibu ya. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah sedikit puas karena ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna. Lalu bagaimana perasaan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran kemarin dengan adanya supervisor di ruangan kelas Ibu? Sedikit agak tegang, mungkin karena ada seseorang yang mengamati. Tapi alhamdulillah berikutnya sudah bisa berjalan dengan lancar. Nah, Bu, untuk berikutnya bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin. Proses pembelajaran kemarin alhamdulillah sudah sesuai perencanaan yang sudah saya buat. Jadi tujuan proses pembelajaran kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan alhamdulillah kemarin untuk berdiferensiasinya saya menggunakan berdiferensiasi proses, konten, dan proyek. Jadi pengelompokannya sudah sesuai dengan minat anak-anak gaya belajar mereka, yaitu audiovisual dan visual kinestetik. Kemudian untuk proses pembelajaran yang model PBL-nya juga sudah terlaksana, Bu ya. Kemarin sudah terlaksana, jadi sudah menggunakan sentak-sentaknya sudah terlampau. Dan peserta didik mengikuti pembelajaran tersebut dengan senang. Alhamdulillah, Bu ya. Sangat luar biasa sekali, Bu. Jadi di catatan saya juga, Bu, sudah sesuai dengan beberapa yang Ibu sampaikan kemarin dan juga sudah sesuai dengan beberapa tentang percakapan kita di waktu pra observasi. Jadi semuanya sudah nampak. Ibu juga sudah mengajak anak Ibu berdiskusi ini terkait dengan pembelajaran PBL-nya. Ibu juga sudah mengajak anak-anak presentasi, kemudian mengevaluasi pembelajaran. Nah, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait hambatan. Dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi? Maksudnya hambatan kemarin mungkin pada persiapan. Jadi untuk persiapan saya mengambil pada saat waktu sudah masuk, sehingga persiapan yaitu pemasangan proyektor memakan waktu yang agak lama. Jadi proses pembelajarannya agak terburu-buru, capaian akhirnya pun kurang maksimal. Baik, Bu, ini masalah hambatannya di bagian waktu. Jadi begitu banyak waktu Ibu terbuang pas pemakaian proyektor itu ya. Terkait hambatan-hambatan Ibu mengajar yang terkait dengan siswa, apakah ada, Bu? Ada hambatan siswa, mereka masih takut untuk berpendapat, apalagi ada guru yang lain, jadi mereka ada takut sehingga hanya anak-anak itu saja yang berani menyampaikan pendapatnya. Maksudnya di sini anak-anaknya kurang aktif ya. Jadi yang dominan yang itu saja, Bu ya. Maksudnya anak-anak yang dianggap pintar itu aja, Bu ya. Ya. Jadi terkait ini terkait hambatan yang terjadi, Bu ya. Dari hambatan yang terjadi ini, kira-kira solusi apa yang harus Ibu lakukan untuk mengurangi, meminimalisir atau mungkin supaya jangan ada lagi hambatan? Kira-kira solusinya seperti apa? Rencananya untuk mengurangi hambatan tersebut, saya akan memberikan kesempatan lebih luas lagi pada anak-anak dengan cara langsung ditujukan biar anak-anak belajar untuk menyampaikan pendapatnya. Untuk masalah waktu, saya akan mempersiapkan sebelum berberdiri dengan meminta tolong kepada rekan atau teman untuk mempersiapkan, sehingga persiapan sudah dari awal dan proyeknya sudah ada di dalam kelas. Itu sangat luar biasa sekali, Bu ya. Mungkin untuk kedepannya
Ibu akan menunjuk siswa mungkin tidak terfokus pada anak yang Ibu saja kan. Dan untuk selanjutnya, kapan Ibu akan memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi dalam pembelajaran yang berlalu? Karena pada pertemuan berikutnya sudah bisa saya terapkan dari hasil evaluasi pada pertemuan itu. Nah Ibu, ini gambaran secara umum dari proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin di kelas Ibu. Kalau kita kalkulasikan dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di angka berapa? Setelah melihat proses pembelajaran dan sudah melaksanakan pembelajaran kemarin, karena banyak hambatan dan kekurangannya, mungkin berada di level 7. Di level 7. Ibu kira-kira pengen menaikkannya enggak? Pastinya udah mungkin kan kita mau melakukan ke level yang lebih tinggi lagi, mungkin ke angka 9. Ibu pengen menaikkan dari 7 ke 9. Jadi kira-kira Ibu ada rencana apa untuk menaikkan level tersebut? Dengan cara mencari referensi termasuk mengakses sumber belajar yang beragam, menerapkan model pembelajaran serta metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa, menyenangkan siswa dan membuat evaluasi sehingga nantinya mampu menaikkan minat dan motivasi belajar siswa sehingga tercipta pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan. Sangat luar biasa Bu. Jadi apa yang Ibu laksanakan kemarin dari hasil catatan saya, apa yang kita perbincangkan di pasca observasi, mulai dari tujuan, kemudian strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana di situ ada kontennya, ada prosesnya, dan juga produk. Kemudian model pembelajaran PBL tentang sintak-sintak yang kita buat kemarin itu juga sudah saya catat semuanya ada. Kemudian memang ada beberapa hambatan seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin di masalah waktu dan juga di masalah siswa. Siswa itu pembelajarannya hanya dikuasai oleh siswa-siswa tertentu, atau mungkin bisa kita sebut siswanya itu saja yang dominan dan siswa yang kita anggap pintar lah ya. Jadi untuk presentasenya pun pas waktu ke depan kemarin tuh juga yang maju, yang dominan juga anak-anak yang dianggap pintar. Yang lainnya masih belum nampak keterlibatannya ya, masih sangat kurang. Kemudian hambatan yang saya catat sudah sesuai dengan yang Ibu bilang tadi, dan juga solusi yang Ibu sampaikan tadi juga sangat luar biasa sekali, sehingga untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya mudah-mudahan Ibu bisa lebih positif dan bisa lebih mendukung potensi siswa dan memaksimalkan potensi setiap siswa, sehingga dalam pembelajaran berikutnya yang tampil ke depan bisa maksimal ya. Baik Bu, untuk hari ini cukup itu aja pertanyaan yang saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia membantu saya dalam observasi, mulai dari kegiatan pasca, habis itu aksinya, pranya, aksinya, dan paskanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah membersamai saya dalam melaksanakan kegiatan ini. Dari yang kita bincangkan ini, mungkin Ibu ada yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin menyampaikan rasa terima kasih karena dengan kegiatan yang sudah lakukan supervisi pada saat proses pembelajaran saya, dengan adanya supervisi tersebut saya merasa bisa
Demikianlah kegiatan aksi nyata saya di modul 2.3 untuk supervisi akademik, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.